Rafael menemui Safira ke rumah sakit. Rafael sangat khawatir setelah mengetahui keadaan Safira saat ini. Di sini Rafael langsung mengatakan kepada Safira bahwa Rafael akan memberikan perusahaan yang dibangun oleh Pak Gunawan kepada Safira dengan syarat Safira harus kembali kepada Rafael. Kini Safira sangat terkejut mendengar perkataan Rafael. Sebelum Rafael memberikan perusahaan itu kepada Safira, Pak Gunawan sudah terlebih dahulu memberikan perusahaannya kepada Safira dan Dania. Pengakuan dari Pak Gunawan bahwa perusahaan PT Danisa Mandiri itu dibangun dari hasil perusahaan Pak Abdi yang dikelola oleh Pak Gunawan. Dengar itu, Rafael sangat terkejut. Rafael sangat kesal kepada Pak Gunawan karena sebelumnya Pak Gunawan memberikan pesan kepada Rafael jika suatu saat nanti Pak Gunawan telah tiada, hanya Rafael lah yang dapat melanjutkan permintaan Pak Gunawan. Mona sangat terkejut dan menangis setelah mendengarkan perkataan Rafael mengatakan bahwa Safira harus kembali kepada Rafael. Betapa kecewanya yang dirasakan Mona saat ini sehingga Mona sampai menangis. Di perjalanan Dania bertemu dengan seseorang yang telah menabrak Safira. Dania marah besar dan Dania langsung menuduh seseorang tersebut, dan seseorang tersebut itu adalah anak buah dari Romi. Di sini Dania mengancam anak buah Romi tersebut bahwa Dania akan segera melaporkannya ke kantor polisi karena sudah menabrak Safira. Buah Romi tidak ingin dilaporkan ke kantor polisi. Di sini anak buah Romi langsung jujur bahwa bukan dirinya lah yang telah menabrak Safira, tapi yang menabrak Safira adalah Romi. Tentunya Dania sangat terkejut. Dania tak menyangka Romi senekat itu. Dan di sini Dania semakin curiga. Pantesan Romi memberikan Dania keluar. Ternyata Romi sudah mengetahui bahwa Safira, Dania, dan Pak Gunawan bertemu ingin melaporkan Romi ke kantor polisi. Dan Dania tidak ingin Safira disakiti atau dilukai Om Romi. Dania sangat khawatir. Ternyata Om Romi senekat itu. Julian dan Mama Magina sampai di rumah sakit. Julian sangat khawatir melihat kondisi Safira saat ini. Julian marah besar. Siapa yang telah berani melakukan seperti ini kepada istrinya? Sehingga Julian benar-benar prihatin melihat kondisi Safira saat ini. Julian berjanji akan mencari tahu siapa pelakunya yang telah membuat Safira seperti ini dan yang telah mencoba mencelakai Safira. Sedangkan Mama Gina berbeda. Mama Gina sama sekali tidak khawatir dengan keadaan Safira saat ini. Justru Mama Gina malah tersenyum. Mama Gina justru memikirkan sebuah ide yang untuk dapat memisahkan Safira dan Dania. Mama Gina tidak terlalu memusingkan keadaan Safira saat ini, apalagi harus mengkhawatirkan Safira. Mama Gina justru memikirkan sebuah ide yang begitu cemerlang agar Safira dan Julian segera bercerai. Itulah keinginan Mama Gina. Dan di rumah sakit ternyata Mama Lestari ada juga. Di sini Mama Lestari marah besar kepada Pak Gunawan hingga membuat Mama Lestari marah kepada Pak Gunawan. Kenapa Pak Gunawan selalu sibuk mengurusi mengenai Dania dan Safira? Mama Lestari tidak terima jika Gunawan selalu mengurusi Dania dan Safira, apalagi memberikan perusahaan PT Danisa Mandiri kepada Safira dan Dania. Di sini Mama Lestari marah besar kepada Pak Gunawan dan berharap agar Pak Gunawan tidak memberikan perusahaan tersebut dan jangan mengurusi hidupnya Dania dan Safira lagi. Apalagi dengan capek-capeknya Pak Gunawan membangun perusahaan untuk Safira dan Dania. Sesampainya di rumah, di sini Dania marah besar kepada Romi. Kenapa Romi sampai nekat ingin menabrak Safira? Tapi di sini dengan santainya Romi menjawab bahwa Romi telah mengetahui niat kamu, Safira dan Pak Gunawan ingin melaporkan saya ke kantor polisi. Dan jika berani kamu melaporkan saya, maka di sini Romi akan segera menghabisi Yuda. Itulah yang ditakutkan oleh Dania. Padahal di sini Romi saja pun tidak mengetahui di mana keberadaan Yuda saat ini. Tapi karena Dania mencurigai Romi bahwa Romi lah yang telah menyekap Yuda, Dania hanya bisa terdiam karena Romi mengancam Dania akan menyakiti Yuda atau melenyapkan Yuda jika Dania berani melaporkan Romi ke kantor polisi. Di perjalanan, Rafael di sini masih marah besar kepada Julian karena sampai saat ini Rafael tidak bisa mendapatkan Julian. Dan di perjalanan di sini Rafael melihat Julian sedang berjalan.
Nah, di sini ada niat Rafael untuk menabrak Julian. Jika Rafael tidak bisa mendapatkan Safira, maka Julian tidak bisa mendapatkan Safira. Itulah janji Rafael, sehingga Rafael berpikiran akan segera menghabiskan Julian dan ingin menabrak Julian. Mona yang berada di samping Rafael sangat terkejut dan ketakutan. Mona di sini histeris. Mona tak menyangka bahwa Rafael senekat itu ingin menabrak Julian. Rafael tidak peduli. Jika Safira tidak bisa didapatkannya, maka Julian tidak akan bisa mendapatkan Safira. Di sini Mona berusaha untuk menahan Rafael tidak menabrak Julian.